Hai, selamat pagi semuanya. Semoga Anda tetap sehat, ya, be healthy, be safe, ya, selalu menjaga diri Anda masing-masing, walaupun Anda mungkin kemanapun, ingat mengikuti protokolnya. Indonesia sudah mencapai 1 juta lebih total yang kena COVID. Itu sekitar 2 hari yang lalu. Dan itu akan bertambah terus seiring dengan berjalannya waktu, ya. Karena kita tahu masyarakat Indonesia itu kesadarannya agak kurang, ya. Jadi ya kita harapkan itu vaksinnya segera berjalan. Ya, mengingat pun pemerintah Presiden sudah mengikuti vaksin kedua, oke. Dan setelah vaksin kedua itu Presiden kita itu paling tidak memakan waktu itu setengah bulan sampai 1 bulan, ya, itu antibodinya baru terbentuk. Dan kita masih belum dapat data bahwasanya belum ada yang sudah divaksin lebih dari setahun. Jadi data itu belum ada, kita kewalahan juga. Nah, untuk itu saya bukan menakuti Anda, tapi yang saya inginkan adalah Anda tetap menjaga diri Anda baik-baik, termasuk keluarga Anda. Ya, Anda silap sedikit, efeknya ke keluarga. Apalagi versi baru itu sudah mulai sampai ke negara seberang. Ya, tinggal menunggu kapan sampai ke Indonesia. Jadi, ya lebih bagus tetap aja, ya, tidak terlalu ibaratnya berkeliaran kemana-mana. Nah, untuk minggu ini kita akan menyambung ke catatan, ya, catatan kita yang sudah dicatat minggu lalu, dan kita akan lanjutkan lagi. Lalu nanti saya akan memberikan tugas 1 soal yang lumayan menantang, ya. Nah, supaya untuk tidak membuang waktu, saya akan menampilkan layar saya bahwasanya apa yang mau dicatatkan. Oke. Catatannya yang ini, ya, yang mau kita catatkan ini. Oke. Nah, supaya tahu mana yang mau dicatatkan, ini belum saya tandai semuanya. Jadi biar saya tandain. Minggu sebelumnya sudah saya pernah menjelaskan mengenai apa itu komputasional, yaitu metode berpikir yang dipakai, ya, kalau di sini ada programmer. Nah, jadi di sini yang harus ditandai, yang harus dicatat yaitu apa-apa saja metodenya. Sebelumnya memang sudah saya jelasin, tapi itu belum pengertian yang kalian catatkan. Nah, pertama decomposition yaitu kemampuan memecah data, proses atau masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau menjadi tugas-tugas yang mudah dikelola. Jadi ini sudah pernah saya bahaskan, ya. Jadi kalau bagi Anda yang ingin lebih mendetail lagi, silakan putar video pembelajaran minggu lalu. Oke. Contohnya sudah ada yang di video pembelajaran yang lalu, ya. Itu contohnya. Jadi ini contohnya lebih spesifik ke dalam komputer. Jadi saya tidak mau saya ambil yang secara umum. Oke. Dan kemudian kedua setelah decomposition yaitu pattern recognition, yaitu pengenalan pola. Ini lebih condong ke dalam bahasa Inggris, ya. Jadi saya lebih suka memakai yang bawaannya saja, karena yang bahasa Indonesia nanti ketemu bahasa Inggris jadi bingung lagi. Jadi biar dua sekaligus. Nah, yang kedua adalah pattern recognition, ya, kemampuan untuk melihat persamaan atau bahkan perbedaan pola, tren dan keteraturan dalam data yang nantinya akan digunakan dalam membuat prediksi, ya, dan penyajian data. Oke. Nah, itu catatkan, ya, pengertiannya. Karena soal ujian nanti pasti saya keluarin. Oke. Nah, kemudian ketiga adalah abstraction. Jadi di sini mungkin pakainya bahasa Indonesia sudah nggak masalah, ya. Yaitu melakukan, ya, generalisasi dan mengidentifikasi prinsip-prinsip, ya, umum yang menghasilkan pola tren dan keteraturan tersebut. Oke, sampai di sini. Contohnya lihat yang minggu lalu. Oke. Dan yang terakhir adalah algoritma design, ya, algoritma desain di sini. Nah, di sini pengertiannya, ya, yaitu mengembangkan petunjuk pemecahan masalah, oke, yang sama secara selangkah demi selangkah atau step by step, ya, secara
langkah demi langkah, ya, tahapan demi tahapan, sehingga orang lain dapat menggunakan langkah atau informasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan sama. Jadi misalnya Anda memasak, ya, Anda itu pasti akan mengikuti langkah-langkah resep-resepnya. Jadi itu adalah algoritma desain. Nah, ini yang mau dicatatkan, oke. Kemudian yang berikutnya lagi, ya, karakteristik berpikir komputasi, oke, atau berpikir komputasional atau computational thinking, oke. Apa karakteristiknya? Yang ada, ini juga harus dipindahkan ke dalam catatannya, oke. Pertama, mampu memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer atau perangkat lain. Jadi kita tahu zaman sekarang ini sudah sedikit-sedikit menggunakan komputer, apalagi dengan datangnya pandemi ini, maka kita bilang gimana ya? Gimana kita bilangnya? Jadi datangnya dengan pandemi ini semua masyarakat dunia, ya, ini mau tidak mau harus menerapkan sistem komputer. Jadi sedikit-sedikit kita harus tetap memakai komputer sebagai pemecahan masalahnya. Itulah maksudnya ke depan. Jadi ini sangat berguna pada saat kondisi seperti ini. Dan itu mungkin ke depannya, ya. Kita tidak tahu ke depannya bagaimana. Oke. Nah, yang kedua, mampu mengorganisasi dan menganalisa data. Jadi segala sesuatu, ya, masalah apapun itu kita harus bisa mengaturnya, ya, sekaligus itu kita harus mengecek datanya. Dan yang ketiga yaitu mampu melakukan representasi data melalui abstraksi dengan suatu model atau simulasi. Jadi sebelum kita mungkin mengapanya, mungkin kita melakukan setelah ibaratnya mengumpulkan data, ya, lalu kita presentasikan melalui abstraksi tersebut sehingga dapat mungkin seperti ini, seperti itu, jadi langkah-langkah yang bisa kita tentukan. Kemudian yang berikutnya yaitu mampu melakukan otomatisasi solusi melalui cara berpikir algoritma. Jadi kita tahu sekarang sudah memasuki zamannya revolusi industri keempat, segala sesuatu itu sudah memakai tenaga robot, ya. Jadi kalau Anda seperti mungkin sudah pernah saya bilang, saya nggak tahu, saya nggak ingat lagi ya di kelas berapa, tapi setahu saya sudah pernah saya sampaikan, di Amerika aja menggoreng burger aja sudah robot yang goreng, ya. Jadi bukan lagi manusia. Jadi tenaga manusia ini sudah mulai dikurangi, ya. Nah, jadi kalau udah sekarang macam pakai otomatisasi, itu udah mengerikan. Apalagi juga sudah pernah saya memberikan video sewaktu itu mungkin Anda di kelas 8, bahwasanya ke depan, ya, kita belanja pun tidak usah lagi antri-antri dalam membayar di kasir, ya. Nah, kemudian selanjutnya lagi mampu melakukan identifikasi, analisa dan implementasi solusi dengan berbagai kombinasi langkah, ya, atau cara dan sumber daya yang efisien dan efektif. Oke. Kemudian terakhir yaitu mampu melakukan generalisasi solusi untuk berbagai masalah yang berbeda. Jadi ini pindahkan semuanya ke dalam catatan Anda, ya. Jadi termasuk yang tadi nomor 1. Oke. Nah, jadi di sini kalau dilihat ya sudah jelas. Jadi itu karakteristiknya dan ini adalah metodenya. Contoh-contoh pengertiannya, contohnya sudah ada di minggu lalu. Oke. Nah, berikutnya lagi saya akan memberikan soal nanti, ya. Soalnya nanti kurang lebih seperti ini, ya. Kasus. Jadi ini akan dikasih sebuah soal dan nanti soal artikel ini akan saya postingkan di dalam penugasan biar Anda bisa mengerjakan. Dan nanti saya minta Anda ini jawabannya ini nanti saya butuh, ya. Jadi diminta gambarkan, ya. Dalam gambarnya gimana? Lihat nanti peta ini. Oke, contohnya misalnya peta seperti ini, ya. Nah, jadi soal ini tidak terlalu sulit, ya, tidak terlalu sulit. Jadi Anda harus butuh pemahaman. Biar gampang saya jelasin aja, saya bacakan aja, ya. Suatu robot bekerja di suatu kota, ya. Robot berjalan menyusuri jalan dari suatu tempat ke tempat lain, mengikuti petunjuk yang diberikan.
pada setiap pertemuan beberapa ruas terdapat putaran, ya. Jadi ini ada putarannya, ini ada putarannya semuanya. Ya, atau jalan memutar, dan robot akan memutar berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau searah jarum jam berarti arahnya ke kanan, ke bawah, oke, putar ke kanan. Jadi kalau ini arahnya ke kiri berarti berlawanan arah jarum jam, oke. Dan mengambil simpangan urutan tertentu sesuai dengan sesuai yang petunjuk yang diberikan. Oke. Kemudian petunjuk yang diberikan berupa angka-angka urutan simpangan. Misalnya 4, 1, 2. Akan diikuti robot sebagai berikut. Pada putaran pertama, ambil simpangan keempat. Itu maksudnya ya. Jadi robot akan berjalan mulai dari A, ya. Ketemu putaran, dia akan berputar berlawanan arah jarum jam, lalu dia mengikuti simpangan keempat. Berarti di sini 1, 2, 3, 4. Berarti dia akan menuju ke jalur D. Ya. Lalu 1. Nanti sampai di sini dia udah jalan, ya. Searah jarum jam terus memutar ketemu simpangan mana yang pertama. Lepasnya simpangan ini, maka dia akan masuk ke simpangan di sini. Oke, ikuti garis hijaunya. Kemudian 2, ya, berarti berlawanan jarum jam. Ini yang pertama, simpangan yang pertama di sini, ya, masuk ke simpangan ini, berarti masuk lagi kemari. Oke. Nah, itu maksudnya. Jadi itu istilah angkanya 412, berarti artinya persimpangan keempat udah pada putaran pertama, persimpangan pertama pada putaran kedua, persimpangan kedua pada putaran ketiga. Oke. Jika robot mula-mula berada di A, jadi kita bilang semuanya di A, maka petunjuk itu akan dijalaninya sebagai tergambar berikut ini dengan menyusuri jalan yang diberi warna gelap sebagai berikut. Jika pada awalnya robotnya berada di A dan mengikuti petunjuk 31, 32, 3, di manakah ia akan berakhir? Gambarkan. Jadi Anda nanti diminta digambarkan. Ya. Jadi di sini ada 3, ya. Anda nanti ini diminta gambarkan dulu. Oke. Setelah itu karena ada 3 soal, ya. Soal pertama Anda pakai tinta warna lain, mungkin merah. Soal kedua mungkin pakai tinta biru, ya, atau mungkin soal ketiga nanti Anda boleh pakai cat itu, ya, cat kayu atau cat apa ya, Anda punya cat Anda pakai aja, ya. Anda buatlah gambarnya lebih bagus sehingga nanti Anda bilang setelah di manakah ia berakhir Anda tuliskan, ya. Lalu ibarat seperti ini Anda sudah buat misalnya. Jadi misalnya soal pertama pokoknya semuanya mulai dari A, ya. Misalnya nomor A itu sudah sampainya ke C, maka Anda jawabnya C, maka buatkan itu tandanya di mana. Oke, jadi jawaban nomor 1 di sini dibilangnya yaitu berakhirnya adalah di C. Oke, misalnya seperti itu, ya. Kemudian kedua, misalnya mungkin balik ke A atau gimana, ya buatkan aja. Oke, tapi pakai warna yang berbeda. Oke, soal ini nanti akan saya lampirkan juga di dalam penugasan Anda. Oke, jadi nggak usah terlalu apa, tapi jangan lupa catatannya dilengkapi, ya. Catatan nanti akan saya setelah nanti saya rasa sudah terkumpul, mungkin minggu depan saya akan menyuruh Anda menguploadnya, ya. Jadi tolong dilengkapi. Saat nanti saya minta catatannya diupload, uploadlah. Oke. Jadi Anda pun juga lebih enak. Oke. Nah, saya rasa itu aja untuk menghemat waktu kita, ya. Saya tidak mau membuat video pembelajaran saya yang terlalu banyak sekali, ya, terlalu panjang. Anda juga bosan, saya juga pun tidak suka Anda menjadi bosan belajarnya. Oke. Jadi jika ada masalah, ada yang kurang mengerti, silakan ditanyakan. Oke. Dan saya rasa sampai di sini video pembelajaran saya. Sampai jumpa.